Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi bimbingan konseling dalam Al-Quran dan Sunnah. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bagas Abdurrahman, yang kedua Andini Wijayanti, yang ketiga Dinda Aulia. Bimbingan konseling dalam Al-Quran. Al-Quran juga menerangkan bahwa manusia itu merupakan makhluk religius dan ini meliputi ketiga komponen lainnya. Artinya manusia sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial tidak terlepas dari nilai-nilai manusia sebagai makhluk religius. Menurut konsep konseling, manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Sebagai makhluk biologis, menurut keterangan ayat-ayat Al-Quran, potensi manusia yang relevan dengan insting ini disebut dengan nafsu. Potensi nafsu ini berupa al-hawa dan syahwat. Syahwat adalah dorongan seksual kepuasan-kepuasan yang bersifat materi duniawi, yang menuntut untuk selalu dipenuhi dengan cepat dan memaksakan diri serta cenderung melampaui batas. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juinasi linnasi hubbu sahwati minan nisa wal baini wal qanati munqatarati minadz zahabi wal fiddati wal khalil musawwamati wal an'ami wal harthi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul mab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan sisi Allah, tempat kembali yang baik. B. Sebagai makhluk pribadi, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Kata berpikir agar manusia ini berusaha memahami dan memperoleh peringatan, pelajaran, kesadaran yang mendalam agar diri ini selalu muhasabah diri, mengoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. C. Sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, Al-Quran menerangkan bahwa sekalipun manusia memiliki potensi fitrah yang selalu menuntut aktualisasi iman dan takwa, namun manusia tidak terbatas dari pengaruh lingkungan atau merupakan agen positif yang tergantung pada pengaruh lingkungan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dzalika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. D. Sebagai makhluk religius, sehingga dengan fitrah ini manusia secara rohani akan selalu menuntut aktualisasi diri kepada iman dan takwa dimanapun manusia berada. 6. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang selanjutnya yaitu prinsip, sebagaimana kandungan dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum
mau'idzatun mir rabbikum wa syifaan lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Shadaqallahu adzim, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama prinsip mau'adziyah, yang kedua prinsip syifa, yang ketiga prinsip hudan, yang keempat prinsip rahmat. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Dinda Aulia. Nomor 3, ada fungsi dan tujuan. Yang A, fungsi kuratif atau korektif. Fungsi tersebut artinya dapat membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi, yaitu dengan jalan musyawarah kesesuaian dengan penggalan dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasawiruhum fil am, yang artinya dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Yang B, tujuannya untuk membantu menjadi lebih bertawakal kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azarta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkalin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Yang keempat, ada ciri-ciri konselor. Yang A, kepribadian memimpin atau bersifat altruis atau mementingkan atau membantu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakum khalifu fil ardi faman kafara fa ahlihu kufra wa la yuridul kafirina kufrahum inda rabbihim illa mauta wa la yarzidul kafirina kufrahum illa khosara. Yang artinya, dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Lafal khalafaif adalah bentuk jamak dari khalifah, yakni dia mengganti sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain, yaitu generasi demi generasi. Barang siapa yang kafir di antara kalian, maka kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabb-Nya. Dia akan bertambah murka kepadanya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka di akhirat kelak. Yang B, ada kepribadian berjuang. Manusia diberi kebebasan untuk memilih kehidupannya, apakah mau beriman atau kufur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum mu'aqqibatun min baini yadayni wa min khalfihim yanfazuna min amrillahu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin suha fala maradallahu wa ma lahum maduni min wali. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang C, ada kepribadian takwa. Manusia dalam kehidupannya mempunyai dua kecenderungan atau arah perkembangan, yaitu ada takwa sifat positif atau beriman dan beramal soleh. Yang D, ada kepribadian beragama.
Melalui fitrahnya, manusia mempunyai kemampuan untuk menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama dan sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai tolak ukur. Baik, terima kasih saudari Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yakni bimbingan dan konseling dalam sunnah. Yang pertama, pengertian. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ruang lingkup hadis tersebut mencakup aneka ragam pengetahuan, kaidah, dan etika, termasuk di dalamnya adalah menguraikan seputar layanan terhadap berbagai kebutuhan dasar umat Islam, berbagai manfaat yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang dapat meringankan dan mengantarkan tercapainya pengetahuan, harta kekayaan, dan mitra bestari, sebuah petunjuk, isyarat, bimbingan, nasihat, dan sebagainya. Yang kedua, kriteria konselor. A. Beriman. Konselor yang beriman tentulah harus bertakwa dan saling mengasihi sesama sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zakaria an Amir qala sami'tuhu yaqulu sami'tu Nu'man ibn Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara al-mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir, dia berkata, saya mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas atau turut merasakan sakitnya. Sahih Bukhari nomor 5552. B. Saling menasihati dalam kebenaran, sebagaimana dalam hadis berikut. Wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalatu qala akhbarana Ibnu Wahb bin akhbarani Yunus an Ibni Shihab an Abi Umamah Ibni Sahli Ibni Hunayf an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum khabuthat nafsi wal yaqul laqisat nafsi. Artinya, janganlah seseorang darimu berkata khabusat nafsi, yaitu diriku buruk, tetapi katakanlah laqisat nafsi, diriku kurang. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, nomor hadis 4181. Yang C. Mengerjakan amal soleh. Profesi konselor pada hakikatnya tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan untuk mendorong konseli lebih memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita dapat berpatokan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap perbuatan ma'ruf, tauhid dan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan dalam agama Islam adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Yang D. Saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Sebagaimana dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tenanglah wahai Aisyah, Allah menyukai hal itu, bersikap ramah dan sabarlah dalam setiap persoalan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kegiatan konseling, menjadi konselor tentulah harus sabar menghadapi sang pasien, sabar mendengar sang pasien. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mencarikan solusi untuk si pasien tersebut? Baik, yang berikutnya adalah hal yang diperhatikan konselor. Yang pertama, menghilangkan berbagai kesedihan dan kegelisahan si pasien. Yang kedua, mempermudah dan mencarikan solusi terhadap orang-orang yang tertimpa kesulitan. Yang ketiga, merahasiakan aib dan masalah yang tidak seharusnya disebarluaskan kepada orang lain. Jadi kita sebagai konselor dalam menerima suatu curhatan, masalah, maka kita harus menyimpan rapat-rapat masalah tersebut, curhatan tersebut, karena itu adalah masalah pribadi dari si pasien. Yang keempat, memberikan bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang kelima, mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, menciptakan dan mengembangkan majelis ta'lim dan zikir. Selain itu, membentuk kelompok studi.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.